Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anakku? Luar biasa ya semangatnya pagi ini. Semoga semangatnya akan terus kalian bawa. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah membahas tentang apa? Sistem tentang sistem. Pertama mulut. Oke, mulut. Terus tenggorokan. Kerongkongan. Selanjutnya Ayunda. Lambung. Lalu setelah lambung? Usus. Ada ususnya itu apa saja? Usus darah. Usus besar, usus jari, lalu
Nah, ada apa saja di sini? Mie. Ada mie, lalu nah, kira-kira kalian lebih milih yang mana ya? Lebih pilih burger. Kalau yang ubi rebus ada yang mau angkat tangan? Oh, masih ada yang suka ya? Tidak. Ada yang suka jagung rebus? Nah, baik. Jadi menurut kalian nih, kalau dari segi gizinya ya, kira-kira gizinya yang mana yang baik ya? Terus singkong. Kalau burger ada nggak gizinya? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa saja sih kandungan yang ada di dalam makanan. Jadi bener nggak sih seperti yang kalian pikirkan tadi bahwa di sini itu mie-nya itu ada komposisi makanannya kandungannya baik atau lebih baikkan jagung dan singkong kayak gitu ya. Baiklah. Selanjutnya, hari ini dalam tujuan pembelajaran kita adalah melalui hasil uji makanan, kalian nanti mampu menganalisis gangguan pencernaan yang dapat dikaitkan dengan kandungan zat makanan yang dengan baik. Lalu melalui uji makanan, kalian mampu menganalisis kandungan zat yang terdapat pada makanan dengan kritis. Melalui virtual lab uji makanan, kamu mampu menyimpulkan kandungan zat yang terdapat dalam bahan makanan dengan baik. Melalui uji makanan, kamu juga mampu membuat laporan uji makanan dengan baik. Dan yang terakhir, melalui presentasi, kamu mampu menyajikan hasil laporan uji makanan dengan baik. Seperti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Nah, Ustazah punya sesuatu yang cantik untuk kalian. Iya. Khusus untuk kelompok yang terbaik nanti. Jadi harapannya kalian bisa memberikan aktivitas yang lebih baik dari biasanya. Gitu ya. Nah, nanti Ustazah akan menilai. Di sini ada teknik penilaian yang akan Ustazah ambil, yaitu penilaian diri atau sikap, penilaian kelompok, penilaian performance, dan evaluasi. Seperti itu ya. Selanjutnya, silakan diisi piring. Ya, untuk menambah semangat dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran kita, kalian dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Anak sehat dan cerdas, makan yang sayur, vitamin dan protein. Cukup minum air dan susu. Cuci tangan pakai sabun. Ingat, isi piringku
Tidak mungkin tadi kekurangan asupan gizi yang cukup sejak lahir. Seorang anak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami lumpuh meski usianya sudah 13 tahun, berat badannya hanya 3 kg. Orang tuanya bekerja serambitan tidak mampu untuk melanjutkan pengobatan bagi dua hati. Dengan berat sekitar 3 kg, tubuh bocah perempuan itu hanya tampak tulang untuk Zaira merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan suami istri Hama dan Fatima yang tinggal di Kelurahan Soleh, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk disangkanya sejak hari pertemuan putrinya itu tidak sepasang namanya, bahkan dia hari pagi dulu. Selain itu, juga tidak mau berbicara. Kondisi ini berparah karena diduga Sarah mengalami gizi buruk. Di bagian kepalanya juga ditumbuhi sejumlah bisul yang tak kunjung sembuh. Kondisi ini membuat remaja belia itu sering menangis kesakitan hingga membuatnya tidak bisa tidur. Saat akhirnya dipastikan dengan menunggu sebagai penonton kayu panggilan itu tanpa hanya bisa pasrah. Zara sudah pernah dibawa ke rumah sakit Umum Polewali Mandar 2013 lalu, tapi karena tidak punya biaya untuk menebus obat, pengobatannya pun terhenti. Di sisi lain, pihak kelurahan menyatakan baru tahu ada warganya yang mengalami gizi buruk. Besar harapan keluarga jika Zahra bocah perempuan usia. Bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut? Kasihan. Ya, ada yang lain? Bisa. Kok bisa kekurangan gizi? Bagaimana bisa kok kekurangan gizi? Nah, jadi hari ini kita akan membahas dan kalian dipersilakan untuk membuat rumusan masalah yang nanti harus kalian cari tahu jawabannya. Ya, jadi untuk kita selesaikan rumusan masalah yang kalian akan buat di LKPD, kalian akan dibuat kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok yang sudah Ustazah buatkan. Nah, di sini ada kelompok protein, ada kelompok vitamin, kelompok karbohidrat, kelompok lemak, dan kelompok mineral. Ada Bintang, Nabila, Nainur Raisa, Rita Isnamia Nazala, Sulfa Ayunda Aska Aura, Putri Salma Gisel Nifa, Imro'atur, Dwi Ayu N, Dwi Ayu M, dan Runa. Jadi silakan untuk membuat kelompoknya. Oke.
menit untuk menyelesaikan itu semua? 20 menit. Baiklah. Jadi 20 menit ya. Setelah itu kalian siap untuk presentasi. Dipersilakan. Padahal saya jangkutnya terbuat dari makanan. Tanggapan iso kritikan, iso saran, iso komentar, iso. Jadi kan tadi bertanya nanti. Dari kasus tadi. Habis itu nanti kalian akan uji makanan seperti ini. Nanti kita akan mengujikan makanan yang ada di sini nanti tulis bahan makanannya. Ini untuk kemasan, ya. Tuh, nanti ditulis di sini apa aja. Itu kalian uji bahan kalian bisa buka yang ada di HP kalian. Uji makanan coba di situ. Itu sudah ada kita bikin nanti bikinnya bumbunya, terus nanti baru kalian semuanya. Oke, terus bisa siap presentasi, terus tanggapan sama kelompok presentasi. Setelah itu lanjut ke kesimpulan total semua sama. Oke, ya, silakan dikerjakan. Iya, yang bagaimana? Mengapa Zara bisa mengalami kondisi fisik tubuh? Bagaimana kandungan gizinya? Supaya kita bisa mengetahui bahwa itu buruk atau gizi, kan bisa. Nanti kalian menguji. Nanti dibuka ya. Dulu itu saya Oh iya, yang lemot nauzubillah belum bisa gitu ya. saya lagi yang iya tahu sini.
Kukumu. Ganti. Kalau masih pakai violet apa? 11, dari aku ingin Kita sama dulu. Saya pengennya ini. Mau becek. Cuaca pinter. makanan yang kita makan sehari-hari itu banyak rasanya ini kita makan satu punya gizi lengkap. Pakai rumus masing-masing. Mengapa khusus tidak bisa? Mengapa semua makanan tidak bisa? Tidak semua makanan bisa dicerna oleh tubuh. Tapi yang bisa dicerna cuma suwi. Tidak harus satu proses pencernaan makanan yang diberi asupan tubuh berbeda-beda waktunya. Mengapa bisa? Nah, untuk mengetahui kalian itu bukan mapnya yang ada di sini.
ngajarin mereka buka uji makanan ya. Tapi aku belum ambil. Belum. Enggak ada apa. Berarti kan ini saya jemput Nanti bandingin sama jamu. Gimana ya kalau jamu?
Iya, ya. Beda sama yang jeruk. Kalau jeruk masih banyak ya. Iya, ada banyak. Kalau arealnya nggak sama sekali. Oke, dilanjutkan untuk bagaimana? Apa kesulitan? Apa ada kesulitan? Ya, sudah selesai semua? Tidak ada kesulitan? Oke, siap presentasi ya. Apa tanda-tanda yang Ada kesulitan? Dua aja mau ditambahin coba satu lagi coba asal kira-kira bagaimana Ini itu dilihat dari tingkat kejernihan. Kalau jemur ini banget itu plus. Tapi kalau dia jenis tapi kalau sedikit ya saya dilihat dari kejernihan. Itu ya, ini dibenerin dulu. Habis ya, lapar. Gimana? Ada ini bagaimana hasilnya? ini. Oh, bening juga. Oke. Terus kalian tadi pakai apa aja? Pakai vitamin C? Jeruk, Jambu, sama UC 1000. sama Yusi. Terus bagaimana tingkat kejernihannya? Jernih siapa Paling gitu? jernih UC 1000. Oh, Yusi langsung jernih gitu. Terus nggak terlalu Ini tadi berapa tetes nih sampai dia berubah lagi? Oh, 5 tetes sudah langsung berubah. Oh gitu. Kalau yang si jambu? vitaminnya sedikit. Vitaminnya kalau yang ini? Vitaminnya? Vitaminnya yang mana? Minimal 20 tetes. Habis ya kurang banyak yang belajar. Tapi yang situ udah coba Oh, langsung jernih putih gitu ya? Iya. Ini udah berarti. Kalau gitu lanjut. Oh, area-area nggak ada perubahan sama sekali? Sama aja ya? ya situ gitu. Terus lanjut ke ini ya. Jawabannya ya. Oke, silakan. Sudah, nanti jawabannya itu berputar pada yang pertama. Di sini itu uji makanannya itu kalian sebutkan. Jadi dari sini mana aja yang mengandung amilum, mana saja yang mengandung protein. Gitu. Sama seperti ini juga nanti dijelaskan. Bahan makanan apa sih yang paling banyak mengandung vitamin C-nya? Gitu. Terus habis itu ini kan jajan-jajan ya. Terus yang ini juga ada. Oh, dia mengandung amilum ya. Iya. Nanti kalian kaitkan semuanya ya. Nanti dimasukkan ke sini. Jawaban dan masalah. Untuk persiapan presentasi. Jadi presentasinya itu bukan masalah di seperti itu ya. Kita kan bisa kalau akan malah jadi akhirnya liane gak seimbang. Oh gitu. Nanti dikaitkan. Oke. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Udah selesai? Oh, siap presentasi ya? Insyaallah. Nah, ini itu ada plus sedang sama rendah. Jadi maksudnya itu ale itu gimana? Ini vitamin C-nya. Kalau UC apakah jernih banget atau jernihnya sedang atau sedikit gitu. Juga sampai buat jeruk lihat di mana tingkat jernih. Jadi nanti kita pakai angka ya, simbol plus gitu. Oke, kayak gini nanti supaya tahu tingkat jernih seperti apa. Oke, silakan lanjutkan. Sudah siap untuk presentasi ya? Sudah.
Sekarang kita akan dengan menyebut nama memutar spin lagi ya, sama kayak kemarin. Deg-deg. Deg-deg banget. Deg-deg. Jebleng. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Duyung. Kilo aja kalau main berprestasi simulasi aja mau sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Protein akan mempresentasikan Hasil hasil kerja. Tanggapan terhadap gambar di atas. Menurut kelompok protein, junk food enak tetapi kurang menyenangkan dan apabila dikonsumsi terlalu banyak akan menyebabkan berbahaya. Healthy food tidak terlalu enak. Ya, nggak semuanya sih, tapi menyehatkan. Rumusan masalah. Mengapa healthy food bila dikonsumsi terlalu berlebihan itu tidak baik bagi tubuh? Padahal healthy food adalah makanan yang menyehatkan. Hasilnya dulu ujinya dibacakan. Uji data komposisi makanan, bahan makanan, jajan nabati A, energi karbohidratnya 3 gram. Energi protein 0, energi lemak 10 K. Energi total 20 K. Bahan makanan berbeda. Energi karbohidrat 11 gram, energi protein 1 gram, energi lemak 40 gram, energi total 90 gram. Kalau itu kalori ya. Tabel 2, uji bahan makanan. Bahan makanan nasi mengandung amilum karena warnanya berubah menjadi ungu kehitaman. Bahan makanan yang kedua adalah tahu. Mengandung protein karena warnanya berubah menjadi ungu. Dan tabel yang ketiga, uji kandungan vitamin C. Bahan makanan yang pertama adalah minuman UC 1000. Amilumnya plus karena mengandung vitamin C yang banyak dan tinggi, dan tetesannya sedikit tetapi sudah mempunyai perubahan yang sangat cepat. Yang kedua adalah jeruk. Amilumnya plus yaitu sedang. Vitamin C-nya itu ambilnya diganti. Salah. Yang kedua adalah jeruk. Vitamin C-nya adalah plus dimasukkan ke dalam tabung reaksi, membutuhkan jeruk yang agak banyak baru kelihatan perubahannya. Yang ketiga adalah ale-ale, yaitu plus rendah vitamin C-nya. Walau dikasih ke tabung reaksi dalam jumlah yang kadar yang banyak. Jawaban dari rumusan masalah
kesehatan bagi tubuh. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan akan menimbulkan efek samping yang negatif. Seperti contohnya buah pisang. Buah pisang kalau dikonsumsi secara berlebihan itu membuat gigi menjadi rusak. Karena pisang itu seperti dengan gula. Pisang juga memproduksi bakteri yang merusak gigi dan menyakitkan gigi. Dan masih banyak lagi. Sekian dari Protein, ada yang ditanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya dan memberi tanggapan kepada kelompok temannya. Ya. Saya bertanya. Mengapa junk food Ayunda dari karbohidrat. Ya, mengapa junk food disebut sebagai salah satu makanan berbahaya? Padahal junk food sendiri biasanya terbuat dari bahan healthy food Yang diolah menjadi enak malahan. Iya. Kenapa berbahaya? Padahal terbuat dari healthy food. Karena junk food lebih mengandung minyak serta pedas yang dapat meningkatkan kadar keasaman pada lambung yang kemudian menyebabkan iritasi. Seperti contohnya burger mungkin ya. Burger kalau dikonsumsi secara berlebihan baik. Apa yang tidak baik? Kan itu ada banyak lemak yang berlebihan dan ini disertai minyak. Tapi cuma junk food itu kan biasanya kan ketambahan MSG gitu kan, micin. Nah, ini kan kayak jadi aku sehat, tapi cuma aku tambahin MSG aku mau akhirnya suara ikut sehat. Terus mereka kurangi nilai gizi. Jadi gizinya jadi habis gitu. Ya udah lah. Kurangi nilai gizi karena tidak memiliki cukup serat. Dan vitamin, mineral. Jelas? Bisa diterima? Bisa. Sekian dari kelompok. Sudah, tidak ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak. Iya. Tadi pertanyaannya bagus ya. Silakan kita kasih applause untuk Sekian dari kelompok Protein. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang mau saya dulu Ustazah, yang mau maju. Saya dulu. Iya, Aska? Iya. Baiklah, silakan kelompok Aska untuk ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok karbohidrat akan Presentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, urusan masalah dari kami yaitu mengapa Zara bisa mengalami gizi buruk, bagaimana kandungan makanan yang dikonsumsi
kemungkinan besar mengapa Zara mengalami gizi buruk adalah karena kurang seimbangnya gizi yang dikonsumsi ibu Zara. Karena kan Zara itu gizi buruk dari kecil. Bisa saja dari kandungan karena pas mengandung ibunya Zara itu kurang Seimbangnya makanan yang bergizi. Dan pemberian ASI kurang maksimal. Itu ketika Zara lahir, terus ibunya memberi ASI kurang maksimal. ASI, ASI. Hasil Uji makanan, uji komposisi makanan, yaitu pertama ada DK, jajan DK Prep, yaitu energi karbohidratnya ada 9 gram, proteinnya 1 gram, energi lemaknya 2 gram, dan energi totalnya 60 gram. Yang kedua, Oreo soft cake, energi karbohidratnya 10 gram, proteinnya 1 gram, lemak 4 gram, energi total 80. Yang ketiga, Milo, energi karbohidratnya 18 gram, proteinnya 3 gram, lemak 4 gram, totalnya 120 gram. Uji bahan makanan yang pertama ampas tahu. Ampas tahu mengandung protein karena saat diuji dengan kaloriferek, si ampas tahu tadi berubah warnanya menjadi ungu muda. Sedangkan nasi tadi itu mengandung karbohidrat karena saat dikasih sama Google, dia itu berwarna biru kehitaman. Apakah semua sudah mencoba? Sudah. Lalu kami juga menguji Oreo soft cake itu apakah mengandung protein atau hanya mengandung karbohidrat. Setelah kami uji ternyata di Oreo soft cake itu hanya mengandung karbohidrat. Itulah mengapa saat kita itu merasa kayak ini jajannya itu wah banyak proteinnya, ada telurnya, ada dagingnya. Ternyata setelah kita uji hanya karbohidrat saja. Gitu. Jadi kurang seimbang antara si protein sama si lain-lainnya. Ya. Keempat, beta crepes. Beta crepes juga seperti si Oreo tadi, yaitu hanya mengandung karbohidrat, tidak mengandung protein. Selanjutnya uji kandungan vitamin C, yaitu ada UC1000 dengan mengandung vitamin C yang sangat tinggi daripada si jeruk, jambu atau yang ale-ale. Apalagi ale-ale itu tidak mengandung vitamin C karena setelah diuji warnanya itu tetap seperti si beta tadi. Itu. Kalau seperti itu, apakah ada pertanyaan yang ingin menanya? Silakan. Bertanya. Ya. Apakah seseorang yang punya gizi buruk itu bisa disembuhkan? Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu tanya pada sendiri ya. Karena saya boleh tanya. Sebentar. Saya boleh tanya. Bagaimana cara menangani gizi buruk? Apa? Saya benar. Dokter ketika mendapat pasien yang gizi buruk, yaitu pertama menyelimuti anak untuk menjaga suhu tubuhnya. Jangan bertanya karena ini adalah di dokter. Memberikan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi. Jadi infus sebagai pengganti air yang dikonsumsi. Ya. Terus mengobati infeksi dengan pemberian antibiotik. Paham? Pemberian suplemen berupa vitamin A, zat besi, dan asam folat. Lalu yang terakhir memberikan vaksin agar di gizinya si penderita tadi itu bisa lebih baik Dan mendapat kekebalan tubuh. Pertanyaan kedua dari Salma. Silakan bertanya. Dari kasus tadi Yang mana? dari kasus si Zahra tadi kita Iya. lihat kan tubuhnya sangat kecil ya. Enggak. Itu sangat kecil untuk usia anak 13 tahun Iya. yang harusnya memiliki tubuh sekitar untuk anak usia gitu. Itu kira-kira kita itu sebagai orang tua untuk membantu proses penyembuhan si Zahra itu
apa yang harus kita lakukan. Mendampingi Zahra. Makanan apa yang harus dimakan oleh Zahra. Dirawat oleh dokter. Perlahan bisa mengembalikan kondisi tubuh yang harusnya dimiliki oleh si Zahra. Menurut kelompok kami, kasus si Zahra tadi itu sudah sangat terlambat. Iya. Mengapa tidak Dari kecil, dari bayi, dari lahir. Kan mestinya menimbulkan tanda-tanda gizi buruk. Kenapa si orang tua tadi belum bisa mencegah terjadinya gizi buruk dengan membawa Zahra ke dokter? faktor-faktornya yaitu biasa. kurangnya pengetahuan dari orang tua, lalu kurangnya ekonomi dan tingkat kebersihan yang buruk di lingkungan tersebut. Iya. Terus makanan yang tidak seimbang, gizi yang tidak seimbang. Terus kalau kita kan harus mengetahui dampak awal gejalanya si penderita gizi buruk itu seperti apa. Kita itu harus mengetahui kita harus banyak wawasan agar kita tidak terlambat seperti kasus yang tadi. Ya. Sudah? Sudah. Baiklah, kasih plus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya kalian juga sudah menguji cobakan makanan yang ada. Kita sekarang masuk ke materi. Ya, tadi kalian sudah menguji cobakan zat-zat makanan. Jadi di dalam makanan itu ada zat-zat yang terkandung. Yang pertama ini adalah karbohidrat. Karbohidrat ya. Ini itu biasanya karbohidrat itu biasanya ada di makanan apa aja? Nasi, jagung, Nasi, roti, tepung. Iya. Jadi karbohidrat ini penting bagi tubuh kita karena dia sebagai sumber energi. Lalu yang kedua untuk mengatur proses metabolisme, lalu menjaga keseimbangan asam dan basa. Untuk karbohidrat setiap 1 gramnya itu akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Jadi energi 1 gramnya itu adalah 4,1 kilokalori untuk karbohidrat. Sementara kalau protein biasanya ada di mana kalau protein? Tahu tempe. Tahu tempe. Kalau di sini gambarnya apa aja nih? Itu adalah protein ya. Protein itu nanti ada 2 jenisnya. Yang pertama protein hewani dan protein nabati. Kalau tahu itu termasuk protein nabati. Kalau nabati berasal dari nabati. Nabati berasal dari tumbuhan. Kalau hewani berasal dari hewan. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini berfungsi sebagai penghasil energi tertinggi. Ini lemak ya. Kalau tadi untuk karbohidrat dan protein setiap 1 gramnya itu 4,1 kilokalori, tapi untuk lemak 1 gramnya sebesar 9,3 kilokalori. Banyak sekali, lebih hampir dari 2 kali lipatnya. Dia sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah, lalu pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Jadi biasanya lemak itu ada di bawah kulit kita, gitu. Jadi dia melindungi alat-alat tubuh di dalamnya. Dan dia juga bisa menjadi pelarut vitamin A, D, E, dan K. Iya, A, D disingkat A, D ya. Di sini itu tadi kalau karbohidrat jika diuji dengan luber maka dia berwarna hijau. Kalau diuji proteinnya dengan menggunakan bioret maka dia berwarna ungu. Kalau lemak itu nggak pakai larutan tapi tinggal dioleskan pada kertas. Jika nanti warnanya itu berubah jadi transparan gitu ketika dilihat sama cahaya matahari maka dia mengandung lemak. Ya. Selanjutnya di sini ada vitamin itu banyak banget ya, dari A, B, C, dari E, F, K, I. Jadi vitamin-vitamin ini itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tidak seperti yang tadi karbohidrat, protein dan lemak itu
miligram saja, 100 miligram saja gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu meminum UC, kan UC itu ada 1000 ya, 1000 miligram. Jadi kalau kamu meminumnya, tubuh kamu itu hanya mengambil 100 miligramnya saja. Sementara 900-nya itu dibuang melalui urin gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian punya UC dibagi-bagi sama temennya, karena tubuhnya kalian cuma butuh 100 saja gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu itu cuma butuh satu bungkus nasi, tapi kamu belinya 10, terus kamu makan semua, 9-nya kebuang kan, sayang kan. Makanya untuk supaya nggak terbuang oleh tubuh kamu, nanti bisa berbagi sama teman-temannya gitu ya. Jadi sama-sama 100 gitu untuk 10 orang ya. Pas. Selanjutnya untuk mineral ini juga sama, hanya dibutuhkan sedikit di dalam tubuh kita, tapi penting. Di sini ada makro dan mikro. Makro mineral itu contohnya kayak natrium, kalium, kalsium, fluor, magnesium dan sulfur atau belerang. Sementara kalau mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu mangan, zinc, seng ya. Terus tembaga dan kobalt. Jadi hanya sedikit saja di dalam tubuh kamu. Tadi saya itu mengevaluasi ya. Tadi itu pertanyaannya yang pertama itu adalah mengapa junk food itu berbahaya gitu ya? Padahal kan dari healthy food gitu kan? Kok berbahaya? Kenapa gitu? Perlu kalian ketahui bahwa makanan yang diolah itu merubah komposisi makanan yang ada gitu. Jadi menurut kalian nih, apel yang langsung dipetik, dibersihkan dan dimakan sama tubuh kamu daripada apel yang di jus lalu di blender, lalu disaring, ditambahin gula kayak gitu, kira-kira kandungan gizinya baikkan yang mana? Iya, yang tanpa diolah terlebih dahulu karena vitaminnya masih bagus, mineralnya masih bagus, dan semua kandungan yang baik masih bagus. Sementara kalau sudah diolah, maka ada beberapa yang kurang kandungannya. Gitu. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak ya, baiklah. Tadi itu menurut kalian ini jajan-jajan yang sudah di dalam kemasan itu yang sudah kalian kalian ujikan itu kira-kira baik nggak untuk tubuh kamu? Enggak. Dia memiliki kandungan yang seimbang nggak untuk tubuh kamu? Enggak. Tidak ya, karena kalian lihat dari mananya? Komposisinya. Proteinnya ada yang 0 ya? Padahal kita butuh nggak protein? Butuh. Ya. Jadi kurangi jajan-jajan seperti itu ya. Kalau mau makan yang seimbang. Nasi. Iya, nanti uangnya bisa ditabung buat jalan-jalan ya. Baiklah, sekarang silakan ditulis kesimpulan di LKPD kamu. Setelah itu silakan dikumpulkan sampai refleksi ya, silakan ditulis. Terus tanggapannya tadi kan ditanggapi juga kan? Tulis sendiri, nanti jawabannya apa ya? Tindakan Iya, tanggapannya dalam sejarah sendiri ibu bayi berperan sebagai apa peran tindakan pertama yang dilakukan yang ada kayak gitu seimbang atau enggak, dia memenuhi sebenarnya
cocok nggak untuk tubuh kamu saat hamilum apa saja yang hamilum apa saja yang habis protein, terus vitamin C-nya apa. Oh nggak apa-apa. Oh tanggapan dari temennya aja. Kan tadi dicatat. Yang seimbang dan diperlukan oleh yang seimbang. Mari kuwi DNO fotokopi lahir asli jenis mRNA bisa RNA pesan pembawa pesan. Sudah kalian dapatkan dan ditulis juga di LKPD-nya, sudah dikumpulkan ya. Sekarang kita akan mengevaluasi pemahaman kalian. Nah, silakan dikerjakan ini. Kan tidak bisa. Kan nggak bisa. Bisa nggak? Kakek tolong tangan saya dengan mata. Kok bisa? Bisa Nol. Nol semua. Nol semua. Oh iya, passwordnya adalah biologi bisa besar semua. Konsentrasi ya. Idenya di mana? Tanpa nah, yuk. Membantu pertumbuhan dan membantu tubuh. Kelompok siapa yang dari 100? Kalau skornya 75, silakan angkat tangan. Wah, alhamdulillah ada 2 ya. Kasih plus untuk 2. Berarti yang lain tetap harus belajar lagi ya. Jadi nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Baiklah. Jadi hari ini kita udah belajar tentang apa? Zat-zat yang ada di makanan. Iya, ada yang bisa menyebutkan zat-zat makanan itu apa saja sih? Ada protein, Iya, Reza, silakan. karbohidrat, Karbohidrat, lalu protein, lemak, vitamin, mineral. Iya, ada 5 ya yang terkandung
dan pembelajarannya lebih dipahamkan lagi. Untuk refleksi, saya akan membacakan refleksi dari kelompoknya Dwi Ayu, Imro'atu, dan Runa ya. Kita bisa mengetahui dampak dan cara mengatasi gizi buruk, bisa mengetahui makanan yang mengandung protein, karbohidrat dengan cara uji lab. Selanjutnya, kesulitan kami adalah menentukan warna dari bahan setelah selesai diuji coba, dan hal baik yang dapat kami dapat adalah mengetahui apa saja kandungan dalam zat makanan. Selanjutnya, saya lebih bisa memilih antara makanan yang baik bagi tubuh dan mana makanan yang buruk bagi tubuh. Saya bisa tahu makanan apa yang kandungannya mudah diserap oleh tubuh kita. Saya mampu membedakan kandungan dari makanan. Saya bisa membedakan makanan apa saja yang bisa dikonsumsi dan yang kurang baik untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kami jadi tahu dan dapat membedakan makanan yang diperlukan dan baik untuk tubuh sehingga tidak asal beli jajan. Baiklah, bagaimana perasaan kalian setelah menjalani pembelajaran kali ini? Lebih berat lagi. Dalam penerapan nilai. Lebih memiliki rasa was-was. Oh, jadi waspada. Ada yang mau menjelaskan satu saja? Silakan Aura. Lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Oh, lebih berhati-hati dalam memilih-milih makanan. Ada lagi? Ya, Salma, silakan. Kita jadi tahu pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Oh iya, kita jadi lebih tahu ya bahwa konsumsi makanan sehat itu lebih penting. Jadi kalau saya kasih pilihan yang pertama, mau mie atau singkong rebus? Singkong rebus. Sudah berubah ya. Baiklah, saya sudah melihat hasil RKPD kalian dan hasil dari evaluasi. Maka saya akan memilih kelompok yang terbaik. Kelompok yang terbaik hari ini semuanya baik semua ya, luar biasa. Dan yang terbaik itu adalah kelompoknya Runa. Silakan. Terima kasih. Terima kasih.